Shalom semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Kita akan belajar firman Tuhan selama 5 menit. Kita berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh dapat bangun. Itulah sebuah bukti cinta kasih Tuhan bagi kami. Pada saat hari ini juga, kami anak-anak-Mu rindu untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Untuk itu kami mohon, biarlah Tuhan Kau mengurapi kami semua, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kita yang mendengar, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh dapat memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Markus 10 ayat 46 sampai 52 dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan adalah pribadi yang peduli. Kita tahu kalau menolong orang lain itu adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji. Tetapi faktanya banyak orang tidak mau melakukannya karena mereka cenderung mementingkan diri sendiri atau dikatakan egois, tidak mau peduli dengan orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 12, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya di kota Yeriko, bertemulah ia dengan seorang buta yang bernama Bartimius. Mendengar Kristus sedang melintasi kota Yeriko, Bartimius pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia berkata di dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak tak menghiraukannya, bahkan memintanya untuk diam. Tetapi apa? Bartimius tak mau menyerah, dan dia terus berteriak lebih keras lagi sampai Yesus mendengarnya. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Perjumpaan dengan Yesus Kristus telah membuka lembaran baru dalam hidup Bartimius. Jamahan tangan Tuhan sanggup mencelikan mata Bartimius yang buta. Jadi, tak perlu takut menghadapi hidup ini karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekalipun dunia tidak mempedulikan kita, percayalah kita punya Tuhan yang sangat peduli. Kita sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan pun sangat mengasihi kita. Tak perlu takut menghadapi kehidupan ini, tapi tetaplah percaya jikalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.